Bab 3346-3350. Empat sosok berdiri di kejauhan, dan tidak ada yang menembak lagi. Mu Yun melihat ke dasar tebing dan mengangkat alisnya. Apa misteri tempat ini? Selain itu, bila angin di dasar tebing berhembus dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu, bisakah kamu melihat apa yang ada di bawah? Kata Mu Yun. Tidak, kembali ke kebenaran yang sama. Petik 2. Gu Yi melanjutkan, terakhir kali kamu membuang udara bersih, itu menghabiskan terlalu banyak. Sekarang, kekuatannya telah turun tajam, dan aku tidak berani masuk terlalu dalam. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, udara bersih terlihat sangat kuat. Ajari aku, di mana wajahmu? Ini dia. Petik 2. Setelah hening sejenak, dia berkata, bukannya saya tidak memberikannya kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat mempelajarinya. Saya asal mula ruang dan waktu. Bahkan jika saya lemah, aku masih asal dan sumber segalanya. Seperti keterampilan pencarian kematianmu yang hebat, kamu tidak dapat menggunakannya kecuali kamu adalah putra surga. Jadi begitu, Mu Yun tidak bisa tidak berkata, kalau begitu kamu juga tidak bisa melakukannya. Menggunakan udara bersih akan menghabiskan hidupmu. Gulung betis. Gu Yi memarahi, apakah karena ruang bebas debu yang saya habiskan begitu banyak? Itu karena saya memecahkan penghalang surga ke-9 dan berpindah ke surga ke-7. Konsumsinya terlalu serius. Jika aku adalah puncaknya, hanya dalam hal menghancurkan tembok ruang ini, di seluruh batas Changlan, kamu dapat mematahkan pergelangan tanganmu denganku, kecuali Kaisar Ming dan ayahmu. Mu Yun membuka mulutnya dan tidak banyak bicara. Katakan yang sebenarnya, apakah ayahku memintamu untuk membawaku ke sini? Wangxinya ada di sini, Jiwer ada di sini, dan Ming Yuexin ada di sini. Apakah ayahku ingin aku mengalahkan surga ke-7? Berhenti bermimpi, tapi Gu Yi mencibir dan berkata, melawan surga ke-7. Bahkan jika kamu berada di level dewa dan kaisar, kamu akan lelah sampai mati. Biarkan aku memberitahumu begitu. Di surga ke-9, Kaisar Yuan adalah Yin, jadi dia lemah dan menyedihkan. Ditambah dengan Mu King Yin, tapi tidak pada hari ke-7. Gu Yi tahu lebih banyak tentang alam dan berkata, surga ke-7, Kaisar Huan, putra ke-7 Kaisar Ming. Putra ini tidak lemah di antara 9 kaisar surgawi. Di antara semua gelar dewa dan kaisar di seluruh dunia Changlan, dia menduduki peringkat teratas. 8 kuil tanah kosong di bawah komandonya. Di surga ke-7, semua orang mengatakan bahwa itu setara dengan 5 roh, tetapi kenyataannya, itu jauh lebih baik daripada 5 roh. Mendengar ini, Mu Yun mau tak mau berkata, Ming Yuexin adalah kepala dari 5 roh, roh air dan dewa air. Itu juga gelar dewa. Apakah 4 pembuluh darah lainnya? Apakah menurutmu gelar kaisar dewa adalah kubis? Petik 2. Mu Yun mengangguk. Sepertinya dia berpikir sederhana. Alasan mengapa saya baru saja mengatakan bahwa orang luar mengira 5 roh dan 8 aula gurun dibuka dalam 5 atau 5 juga karena kemunculan dewa air pada tahun itu menjadi gelar dewa. Tapi dewa air jatuh, dan sekarang kelima roh itu jauh lebih buruk daripada 8 aula gurun. Menurutku, jantung bulan saat ini tidak boleh dikembalikan ke tingkat dewa air, jika tidak akan ada berita. Mu Yun mengangguk. Bagaimana dengan aliansi iblis dan istana surgawi Jiuku hari itu? 2 kekuatan kelas 1 ini lebih lemah dari 8 aula tanah kosong dan 5 klan roh. Mereka bukan hanya keduanya, tetapi juga Tianlou, Huangge. Tentu saja, jika kamu bisa disebut sebagai pasukan kelas 1, kamu secara alami termasuk yang teratas di dunia. Gu Yi berkata dengan serius, tetapi kamu harus ingat bahwa sama saja, ada yang kuat dan ada yang lemah. Misalnya, Naga dan Phoenix jauh lebih unggul dari ras kelas 1 dan pasukan kelas 1 lainnya. Secara khusus, jika 10 keluarga naga teratas dapat disatukan oleh Xie King, diperkirakan 1 keluarga naga dapat meletakkan 3 alam surga. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Naga, sangat kuat. Ini benar-benar melebihi harapannya. Klan naga itu sendiri sangat kuat. Kalau tidak, Zulong tidak mungkin bergandengan tangan dengan Ye Xiaoyao untuk berurusan dengan Kaisar Ming. Kaisar Ming, itu karakter yang telah melewati 3 kali. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh jika kamu mau? Gu Yi berkata dengan serius, sebenarnya, jika ayahmu Mu Qingyu termasuk dalam keberadaan umum putra posisi, maka Kaisar Ming adalah putra Tianjiao dalam 3 kali.
Mana yang lebih kuat atau lebih lemah, kamu akan tahu kapan kamu mengejanya. Mendengar ini, Mu Yun mau tak mau berkata, bagaimana denganku? Kaisar Dewa Qingyu, putra pesawat, adalah sosok legendaris di Changlan, belum lagi dipromosikan menjadi Kaisar Dewa. Feng Tian Shendi, kombinasi keberuntungan 3 kali, berdampak pada seorang Kaisar Ilahi, dan bahkan membunuh 3 generasi Kaisar, Kaisar Kuning dan Kaisar Xiaoyao. Dia adalah putra mutlak dari Tianjiao. Bagaimana dengan dia? Dia adalah putra surga. Kamu kentut. Guyi bergumam, aku benar-benar menganggap diriku serius. Petik 2. Petik 2. Guyi melanjutkan, dunia yang luas ini telah ada selama ratusan juta tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama periode 100 juta hingga 300 juta tahun itu. Berapa tahun yang dibutuhkan dari 100 juta tahun yang lalu hingga sekarang? Berapa banyak orang yang bangga, penuh warna, berbakat, dan berani telah lahir? Waktu telah mengubur cahaya mereka dulu. Mereka yang mati dan mereka yang tidak mati adalah orang-orang aneh. Saat kamu sampai di titik itu, kamu akan tahu keberadaan orang-orang itu. Petik 2. Siapa yang tahu siapa yang masih ada di 9 alam surga, ditambah tanah dari masing-masing alam? Mendengar kata-kata ini, hati Mu Yun berubah menjadi gelombang yang mengejutkan. Dunia ini terlalu besar, banyak tempat, banyak orang dan banyak hal telah terkubur oleh sejarah. Namun terkubur oleh sejarah bukan berarti mereka tidak ada. Entah hidup atau mati, siapa yang tahu? Ada terlalu banyak hal yang tersembunyi di dunia ini. Kamu telah mencapai alam dunia suci sekarang. Kamu dapat dianggap sebagai ahli di dunia Changlan, tetapi jika kamu benar-benar ingin mengorek rahasia Changlan, setidaknya itu adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan di tingkat master. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan memandang rendah orang. Aku datang selangkah demi selangkah. Semakin dekat aku dengan Kaisar Dewa, aku juga menganggapnya menarik. Sangat menarik antara langit dan bumi. Saya tidak banyak bicara, ada banyak yang menarik. Hanya Mu Yun yang sekarang mulai menjelajahi sisi antara langit dan bumi. Mendominasi. Tanpa tuannya, Mu Yun benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memata-matai dunia. Mu Qingyu telah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Sekarang, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa pria itu menemukan sesuatu? Saya harus mengatakan bahwa kamu Xiaoyao mengesampingkan semua perbedaan dan menikahi Mu Qingyu dan kamu Yuxi. Sepertinya penglihatannya benar-benar tidak buruk. Seseorang akan datang. Pada saat ini, Wen Qingyuan tiba-tiba berkata. Mu Yun juga berhenti mengobrol dengan Guyi di atlas para dewa dan melihat jembatan kabel di sebelah kanan. Di lorong yang menghubungkan jembatan kabel, 2 sosok keluar saat ini. Tidak hanya Mu Yun dan Wen Qingyuan melihat ke masa lalu, tetapi juga menunggu Wu Mo dan Gong Junchang. Kedua sosok itu jelas terkejut saat ini dan melihat ke 3 sisi. Su Fanglin, Kamu Yan, Taman Hijau keluar dari jalan, Kamu Yan. Mu Yun melihat Ye Yan. Dia pernah bertemu sekali. Tapi ini pertama kalinya Su Fanglin bertemu dengannya. Pada saat ini, mereka juga memindai ke 3 sisinya. Kebetulan sekali, Su Fanglin tersenyum dan berkata, Wu Mo, Gong Junchang, kalian semua ada di sini. Wen Xingyuan, lama tidak bertemu. Su Fanglin menyapa satu persatu. Tapi mata Ye Yan tetap tertuju pada Mu Yun. Kami telah mencapai tanah suci. Ye Yan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa. Nak, kamu punya 2 putra. Kamu juga, kupikir kamu akan punya waktu 110 tahun. Mu Yun berkata gayung bersambut. Menghadapi Ye Yan, Mu Yun juga mabuk. Orang ini telah bertemu dengannya sendiri, tetapi dia berlatih di bawah tetua Ye King bersama Xie Yuyin, jadi dia ditangkap oleh orang ini. Adapun, di hadapan orang-orang seperti itu, Mu Yun tidak peduli sama sekali. Ye Yan memandang Mu Yun dengan mata buruk. Beberapa orang tidak bertanya saat ini. Jelas, Ye Yan sepertinya tidak berurusan dengan Mu Yun. Ada orang di 4 jalur kabel. Kalau begitu, kita juga harus melihat bagaimana cara mengalokasikan mereka. Kata Wu Mo saat ini. Jika 1 jalur kabel mengarah ke tengah, itu akan menghadapi bahaya. Jika ke-4 jalur kabel itu bersama, apakah akan ada perubahan? Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua mengangguk. Beberapa orang menunggu di sini, tetapi juga mencari peluang. Sekarang Anda dapat mencoba. Kalau begitu, ayo pergi ke kereta gantung dan coba. Kurasa tidak perlu untuk menipu saat ini. Mendengar ini,
Mu Yun dan Wen Qingyuan mengangguk. Di sisi lain, Ye Yan dan Su Fanglin tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, 4 jembatan kabel, 6 angka, dengan hati-hati. Kami tidak. Saat ini, Mu Yun dan Wen Qingyuan menginjakkan kaki di jembatan kabel. 3 sisi lainnya, Mo, Gong Junchang, Ye Yan dan Su Fanglin juga berjalan ke jembatan kabel. Pada saat ini, angin menderu. Bila angin dao-dao, ditembakkan dari bawah jembatan kabel dalam sekejap saat ini. Dasar tebing yang tak berujung seperti deru angin dan tidak pernah berhenti. Pada saat ini, sosok Mu Yun berdiri kokoh di jembatan kabel dan meraihnya dengan kedua tangan. Pada saat ini, bila angin langsung disambar oleh Mu Yun. Kekuatan bila angin telah berkurang puluhan kali. Ayo, Mu Yun segera berkata. Wen Qingyuan tidak mengerti saat ini. Tapi sekilas, Mo, Gong Junchang, Ye Yan dan Su Fanglin sedang melaju kencang dan bergerak menuju tengah. Hanya ketika ada orang di 4 jembatan kabel kita dapat menjaga keseimbangan ini. Begitu seseorang datang lebih dulu dan yang lain tidak datang, orang di belakang akan menderita. Mu Yun berkhotbah. Ya, Wen Qingyuan sangat cepat saat ini. Melangkah di antara, naik turun seluruh tubuh, kekuatan kohesi. Nafas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Keenam orang suci dunia sedang melakukan yang terbaik saat ini. Tiba-tiba, Wu Mo pertama kali mencapai tepi jembatan kabel dan menginjak platform batu. Dalam sekejap, Mu Yun, Wen Qingyuan, Su Fanglin, Ye Yan dan Gong Junchang berada di jembatan kabel, dan kekuatan bila angin tiba-tiba meluas beberapa kali. Brengsek, Ye Yan memarahi, melangkah keluar dan bertepuk tangan. Dengan bantuan kekuatan telapak tangan, kecepatan Ye Yan meningkat beberapa poin. Tapi masih ada angin yang membelah, merobek baju Ye Yan. Di sampingnya, Su Fanglin mencapai platform batu pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Mu Yun dan Wen Qingyuan juga jatuh. Gong Junchang adalah yang paling lambat. Noda darah muncul di lengannya dan dia dengan cepat menelan pil. 1 langkah lebih lambat dan dia akan mati. Melihat Wu Mo, Gong Junchang tidak dapat menahan diri untuk tidak minum. Wu Mo, apakah kamu ingin membunuh kami? Jika kekuatanku buruk, aku akan mati. Jika aku mati, apa urusanku? Tangan Wu Mo negatif dan acuh tak acuh. Gong Junchang masih ingin berbicara saat ini, tetapi ketika dia melihat pelepasan mesin pembunuh Wu Mo, dia menutup mulutnya. Kali ini, 6 orang datang bersama. Mu Yun dan Wen Qingyuan adalah satu tim. Ye Yan dan Su Fanglin adalah satu tim. Meski Wu Mo ada di timnya sendiri, orang ini cukup kuat. Pada akhirnya, dia adalah yang terlemah. Gong Junchang memilih untuk bertahan. Sekarang jika Anda membuka mulut dan bertarung dengan Wu Mo, mungkin orang pertama yang mati adalah dia. Saat ini, 6 orang, 4 sisi, berdiri dalam 4 posisi dan saling memeriksa. Bulu Rosevins. Wu Mo membuka mulutnya dan berkata, rumus dunia 5 tingkat adalah tubuh emas api mawar yang dipraktikkan oleh Su Hekue, pemimpin istana Suanyuan pada masa itu. Benda ini tidak berguna bagiku. Bukan hanya Wu Mo. Saat ini, Ye Yan dan Su Fanglin juga membosankan. Tubuh emas api Rosevins, kondisi budidaya, terlalu sulit. Mereka tidak cocok. Jika Anda ingin berlatih tubuh emas api Rosevins, Anda membutuhkan tubuh emas untuk menjadi sangat marah. Pertama-tama, fisikmu harus atribut api. Tak satu pun dari mereka yang cocok. Tapi bukan berarti dunia tidak menginginkannya. Mereka tidak cocok. Mereka membawa mereka kembali ke pintu sekte. Orang lain di pintu sekte selalu cocok. Wen Qingyuan juga memahami hal ini saat ini. Apa yang kamu katakan? Su Fanglin membuka mulutnya saat ini, memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, siapa yang termasuk dalam formula dunia ini? Alam adalah tempat yang mampu hidup. Wu Mo berkata dengan acuh tak acuh. Di sini, dia pikir dia yang terkuat. Lagi pula, di ranah Ji Huang, dia juga lebih baik dari Ye Yan dan Wen Qingyuan. Dia masih lebih baik dari orang-orang ini ketika dia mencapai orang suci dunia. Milikmu, kenapa? Ye Yan mencibir saat ini dan berkata, tidak peduli seberapa kuat Wu Momu, kamu hanya satu orang. Kami berenam di sini untuk melihat. Seperti Gong Junchang, jika kamu datang sendiri, kamu harus memberi jalan. Mendengar ini, 2 orang, bahkan sekelompok sampah tidak bisa lebih berguna dari satu. Wajah Ye Yan tenggelam begitu dia mengatakan ini. Mu Yun, Ye Yan berkata,
Aku ingin menyusahkanmu, tapi tidak sekarang. Kita berempat bekerja sama untuk membunuh mereka berdua. Begitu dia mengatakan ini, wajah Gong Junchang berubah. Inilah kekhawatiran terbesarnya. Jika keempat orang ini bergandengan tangan, dia dan Wu Mo pasti akan menderita. Apa yang harus saya lakukan? Saya keluar. Gong Junchang buru-buru berkata, aku tidak bisa menggunakan tubuh emas api Rosevins ini. Jika kamu membutuhkannya, ambillah. Ye Yan dan Su Fanglin memandang Gong Junchang dan tidak banyak bicara. Wu Mo menatap mereka saat ini. Bisakah jumlah orang memutuskan apa? Kamu terlalu percaya diri. Ketika sebuah kata jatuh, nafas memadat di tubuh Wu Mo, dan kekuatan penindas yang kuat tersapu. Kalau begitu, kalian berempat, ayo pergi bersama. Melihat keempat orang itu, Wu Mo keluar dari perang. Ye Yan dan Su Fanglin saling memandang. Wu Mo sangat bangga, tak disangka, saat ini, dia masih begitu sombong. 1 lawan 4, orang ini terlalu percaya diri, bukan? Mu Yun dan Wen Qingyuan juga melihat Wu Mo saat ini. Orang ini sangat bangga, setiap orang adalah alam suci. Siapa yang bukan sosok sombong di setiap sekte? Ada puluhan ribu orang di alam Jihuang, dan hanya sedikit dari mereka yang mencapai alam Jiseng. Dan mereka adalah salah satu dari sedikit itu. Su Fanglin dan Ye Yan juga memandang Mu Yun dan Wen Qingyuan. Mu Yun, kita akan cari tahu nanti. Sekarang bergandengan tangan untuk menangani Wu Mo, kata Ye Yan. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Bisnis kita, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, maksudmu, apa yang terjadi antara aku dan Xie Yuyin? Aku ingin bertanya padamu, ada apa dengan Xie Yuyin dan aku? Teriak Ye Yan saat ini, Mu Yun, jangan tidak menarik. Jika ingin bekerja sama, kamu harus menunjukkan sikap kooperatif. Bagaimana sikapmu? Mu Yun mencibir dan berkata, aku khawatir kamu akan menusukku dari belakang jika aku bekerja sama denganmu. Pada saat ini, pemandangan menjadi semakin kacau. Wu Mo ingin memilih 4 dari 1. Ye Yan ingin bersatu dengan Mu Yun. Tapi Mu Yun sepertinya tidak senang. Wu Mo berteriak pada saat ini, jangan bicara omong kosong. Aku tidak, jika tidak ada yang aneh kecuali tubuh emas api Rosevins, aku siap untuk pergi. Ye Yan memandang Mu Yun lagi dan berteriak, apakah kamu benar-benar tidak mau bekerja sama? Tidak, Mu Yun memiliki jalan napas yang keras. Dia tidak perlu takut pada Ye Yan. Pria ini, sepertinya mereka saling membenci saat melihatnya. Dia dan Xie Yuyin bukanlah apa-apa. Selain itu, bahkan jika dia ada hubungannya dengan Xie Yuyin, apa hubungannya dengan orang ini? Saat ini, Wen Qingyuan juga tidak berbicara. Dia tidak mempercayai Ye Yan dan Su Fanglin. Wu Mo mendengus dan langsung keluar. Terlalu banyak omong kosong. Setelah minum sepatah kata pun, Wu Mo, wajah Mu Yun tetap tidak berubah. Dia mengambil langkah maju dan memukulnya langsung. Di sisi lain, Ye Yan juga terbunuh dalam sekejap. Bang! Ledakan itu terdengar. Saat ini, ketiga sosok itu terbuka dengan satu sentuhan. Su Fanglin dan Wen Qingyuan tidak melakukan apa-apa. Saat ini, mereka sama-sama berhati-hati terhadap satu orang. Jun Changgong. Gong Junchang berkata dia tidak akan ikut campur, tapi siapa tahu, apakah orang ini akan memanfaatkannya. Jika semua orang benar-benar percaya apa yang dia katakan, itu bodoh. Wu Mo, Mu Yun dan Ye Yan sekarang bertarung di pemerintahan pusat. Wen Qingyuan memandangi Ling Yu, matanya bergerak, dan sosoknya keluar dalam sekejap. Aku tahu kamu akan melakukannya. Pada saat ini, Su Fanglin juga keluar untuk memblokir Wen Qingyuan. Keinginan Wen Qingyuan untuk api Rosevins dan tubuh emas terlalu kuat. Formula ini sangat cocok untuknya. Su Fanglin, apakah kamu ingin menghentikanku? Wen Qingyuan minum. Takut tidak. Saat ini, Su Fanglin tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar tidak peduli. Dia tidak bisa mempraktikkan formula dunia ini, tapi itu sangat berharga. Bawa kembali ke gerbang sekte dan tukarkan menjadi pil dan prajurit ajaib yang dibutuhkan untuk penanaman. Ini adalah kekayaan besar. Jelas tidak mungkin memberikan bantuan seperti itu kepada Wen Qingyuan. Pada saat ini, keduanya bertarung. Di sisi lain, Mu Yun, Wu Mo dan Ye Yan tidak bekerja sama-sama sekali. 3 orang menyerang, selalu waspada terhadap 2 lainnya. Adegan itu benar-benar kacau. Gong Junchang sedang berdiri di samping saat ini, mengerahkan kekuatannya di luar batas untuk melindungi tubuhnya. 5 orang,
Berkelahi. Bagaimana dengan dia? Gong Junchang menatap Ling Yu, 5 orang dan 2 lingkaran pertempuran. Jika dia mengambil Ling Yu sekarang, kelima orang itu akan segera membunuhnya tanpa ragu. Tetapi melihat 5 orang tidak dapat diganggu, bodoh baginya untuk berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Berpikir bolak-balik pada diri sendiri. Gong Junchang masih berdiri diam. Tidak, setidaknya, tunggu sampai 5 orang memutuskan hasilnya. Boom, raungan yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Tanah batu sangat padat, bahkan jika itu adalah orang suci, sulit untuk meninggalkan jejaknya. Baik Wen Qingyuan maupun Su Fanglin tidak berani keluar semua. Mereka khawatir Gong Junchang akan menyerang dan membunuh mereka. Jadi mereka tidak bisa membedakannya. Tapi Mu Yun, Wu Mo dan Ye Yan benar. Mereka putus asa. Wu Mo sombong. Dia tidak menyukai Mu Yun dan Ye Yan dari lubuk hatinya. Secara alami, dia ingin membunuh mereka. Ye Yan melihat Mu Yun dan memadatkan jiwa pembunuhnya. Adapun Mu Yun, melihat keduanya, yang satu sombong, yang lain sempit, dan tidak ada tangan yang tersisa. Di antara ketiganya, kekuatan batas meledak. Tangan naga. Ye Yan meminumnya dan meraihnya dengan satu tangan. Telapak tangannya langsung terbelah menjadi 2 dan membunuh Wu Mo dan Mu Yun. Wu Mo mendengus dingin, mengarahkan cahaya dan merobek telapak tangannya. Pada saat yang sama, Mu Yun mengambil pedang dan memotong telapak tangannya dengan pedang Qi. Ye Yan, kamu juga salah satu talenta terbaik Akademi Yuding. Tanpa diduga, kekuatan ini. Wu Mo mencibir, aku benar-benar memikirkanmu. Ye Yan tampak kedinginan saat mendengar ini. Orang ini juga dari Akademi Yudingmu. Mu Yun, bukan, meskipun reputasinya tidak jelas, menurutku dia jauh lebih baik darimu. Mu Yun mencibir, aku ingin kamu melihatnya. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Orang ini sudah lama tidak bahagia. Satu nada pada satu waktu, aku pikir aku adalah Raja Surga. Lihat, semua orang tidak di mata, tidak di mata. Kamu sebenarnya apa? Wu Mo memandang Mu Yun dan tersenyum, menarik, itu benar-benar mengejutkanku. Mu Yun memegang pedang panjang dan matanya tetap tidak berubah. Pedang Yuan pemurnian hati, 3 perangkat batas produk. Dengan pedang meteorit yang dia latih, dia tidak takut pada Wu Mo. Mu Yun, Ye Yan berkata, kamu dan aku semua adalah murid Akademi Yuding, tapi Wu Mo tidak. Diam, Mu Yun berteriak, Xie Yuyin dan aku sama-sama berada di bawah pintu penatua Xie Qing, jadi wajar untuk mempelajari susunan dunia bersama dan menjadi dekat. Begitu kamu muncul, tunjukkan dirimu dan peringatkan aku tentang seleraku. Petik 2, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Jangan katakan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Xie Yuyin. Bahkan jika kita menjadi pasangan Tao, bisakah kamu mengendalikannya? Wanita yang kamu suka tidak bisa dekat atau berbicara dengan pria lain. Jika dekan mengatakan dia akan menikahi kakak perempuan bela diri Xie Yuyin, apakah kamu akan membunuh dekan? Dimarahi oleh Mu Yun, wajah Ye Yan dingin. Kamu ingin mati. Aku mencoba untuk mati. Apakah kamu membunuhku? Mu Yun mendesis. Ye Yan memandang Wu Mo dan berkata dengan tenang, Wu Mo, terlalu sulit untuk membedakan kemenangan dan kekalahan. Aku akan membunuh anak ini terlebih dahulu. Jika aku tidak bisa merampok tubuh emas api Rosevins, aku akan memberimu tubuh emas api Rosevins. Tapi anak ini, aku akan membunuh. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Wu Mo berdiri diam dan berkata dengan penuh minat, oke, kalian berdua bertarung. Pemenangnya mengalahkanku dan aku berhenti. Jangan taruh serigala berekor besar di sana. Mu Yun memandang Wu Mo dan berkata dengan jijik, bunuh dia dan bunuh kamu. Kamu selalu memiliki hidungmu di langit. Apakah kamu pikir kamu adalah kaisar dewa? Wajah Wu Mo dingin. Ye Yan, aku sangat berharap kau bisa membunuhnya. Tentu, pada saat ini, Ye Yan menatap Mu Yun dan sangat menginspirasi. Mu Yun memegang pedang Yuan yang memurnikan hati dan menatap Ye Yan. Orang ini, biarkan dia juga tidak berdaya. Menganggap diri Anda terlalu serius bukanlah hal yang baik. Saat ini, pedang Qi tersapu. Ye Yan mendengus dingin, dan 2 belati muncul di tangannya. Seluruh tubuh belati itu berkilauan dengan emas. Dalam cahaya keemasan, ada jejak aliran udara abu-abu, yang terlihat samar-samar. Aliran udara abu-abu, satu persatu, sepertinya menyatu dengan Ye Yan sendiri. Melihat Mu Yun, Ye Yan mendengus dingin. Sua, untuk sesaat,
Tubuh Ye Yan berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang. Saat berikutnya, sosok Ye Yan muncul lagi. Sebuah belati menyapu leher Mu Yun dalam sekejap. Telapak Mu Yun diluncurkan saat ini. Pedang panjang itu ditebas di belakangnya. Kong, di belakang, belati lain muncul saat ini dan dilawan oleh pedang panjang Mu Yun. Di depannya, Ye Yan ditangkap oleh Mu Yun. Brengsek, Ye Yan berbisik, dan belati di belakangnya tiba-tiba muncul di tangannya dan menembak ke arah Mu Yun. Ding, pedang Lianxin Yuan kembali ke Mu Yun saat ini. Saat ini, mata Mu Yun tidak bagus. Feng menari dan memotong dengan pedang. Dalam sekejap, pedang dihunus. Formula pedang meteorit ditampilkan saat ini. Saat pedang dipotong, itu memberi orang perasaan menyerap hati orang. Nafas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Antara langit dan bumi, kekuatan Tao kental. Sepertinya saat ini, hanya pedang ini yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ye Yan merasa sangat gelisah, dan sosoknya langsung mundur. Pada saat ini, dua belati melintas di depannya. Di kedua lengan, kekuatan ledakan dilepaskan. Boom, ledakan terdengar saat ini. Ye Yan hanya merasa pipinya terpotong oleh gas pedang. Setiap tetes darah tumpah saat ini. Pada saat ini, wajah Ye Yan sedikit dingin. Ki pedang Mu Yun berangsur-angsur menghilang, dan Ye Yan baru saja bernafas. Di sisi lain, Wu Mo melihat pemandangan ini dan matanya bergerak. Pedang Mu Yun sangat kuat, beri dia perasaan yang sangat tajam. Kamu ingin merepotkanku, jangan lihat dirimu sendiri. Seberapa mampu kamu? Dengan tangisan rendah, Mu Yun membunuh dalam sekejap. Untuk sesaat, bayangan pedang dan bayangan belati terjalin satu sama lain. Suara mendesis terdengar saat ini. Semua orang merasa bahwa kekuatannya tampaknya sedikit melambat dari atas ke bawah. Itu disebabkan oleh pengaruh Mu Yun dan Ye Yan. Long Xiang dipotong dengan pedang. Raungan, pedang terpotong, dan raungan terus berdering saat ini. Meledak, menyebar antara langit dan bumi. Saat ini, siapapun dapat merasakan bahwa pedang Qi mengandung kekuatan ledakan teroris. Mendesis, pakaian Ye Yan meledak, jeritan itu terdengar, dan seluruh sosok Ye Yan mundur. Hampir jatuh dari platform batu. Di luar platform batu, tetapi bila angin akan menyerbu kapan saja dan menghancurkan tubuh. Ye Yan takut saat ini. Melihat Wu Mo, Ye Yan berteriak, anak ini luar biasa. Wu Mo, kamu dan aku bekerja sama untuk membunuh anak ini. Mendengar ini, Wu Mo memandang Mu Yun dan Ye Yan, dan tidak bisa menahan tawa. Aku bisa membunuhnya. Ye Yan, maukah kamu mengaku kalah sekarang? Mendengar ini, Ye Yan memarahi. Bisakah kamu membunuh? Anda bisa membunuh bola. Pedang Mu Yun sangat menakutkan, dan penggunaan gerakan pedang, penggunaan kekuatan batas sangat sempurna, bunuh. Bagaimana? Bahkan Wu Mo, Ye Yan merasa bahwa dia belum tentu lawan Mu Yun. Pria sombong ini masih menonton perang seperti orang bodoh. Pedang pelangi dipotong. Pedang Mu Yun bergerak lagi. Dengan napas pedang, itu langsung lepas landas dan jatuh dalam sekejap. Seperti pelangi pedang yang jatuh dari langit, mencoba menghancurkan dunia. Pada saat ini, Ye Yan tampak ganas. Wu Mo, aku menunggumu. Sepatah kata untuk diminum, seluruh tubuh Ye Yan naik turun, aliran udara abu-abu. Namun, di hadapan pedang Qi Mu Yun, aliran udara abu-abu secara bertahap runtuh dan menghilang. Tubuh Ye Yan juga benar-benar runtuh pada saat ini. Kamu Yan. Ketika Su Fanglin melihat pemandangan ini, matanya kusam. Ini mengerikan. Sangat mudah, bunuh. Ilmu pedang Mu Yun sangat kuat. Mata Wu Mo berbinar dengan cahaya saat ini. Ya, kamu bisa membunuh Ye Yan. Kamu jauh lebih baik daripada Wen Qingyuan dan Su Fanglin. Wu Mo berkata dengan lemah. Bisakah kamu singkirkan jasmu? Kelihatannya menjijikkan. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku selalu menganggap diriku sebagai yang pertama di dunia. Aku tidak tahu apakah kamu akan berpikir bahwa kamu adalah yang pertama di dunia jika kamu mati. Mu Yun benar-benar sedikit marah. Pakaian seperti apa, bahkan jika Wu Mo sangat kuat. Namun, setiap orang adalah orang suci dunia. Anda dapat membunuh orang suci dunia. Anda adalah seorang jenius dan iblis. Tapi menghadapi rasa hormat dunia, Tuhan dunia, dan bahkan Tuhan dunia, tidak apa masih buntu. Dia berkata pada dirinya sendiri seolah-olah Kaisar Dewa tidak ada artinya di matanya. Wu Mo tersenyum. Sepertinya kamu sangat percaya diri.
Aku tidak percaya diri. Aku hanya tidak suka harga dirimu. Aku idiot. Umo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, jika aku membunuhmu, mungkin kamu tidak akan berpikir aku bangga. Sebuah kata jatuh, dan embusan tinta bela diri mengembun dalam sekejap saat ini. Alam suci. Kekuatan batas yang kuat mengembun di sekitar tubuh satu persatu. Mu Yun sekarang memegang jantung pedang Yuan pemurnian. Dao Shen Quan. Satu tiupan. Dalam sekejap, kekuatan batas di tubuh Umo tampak mengembun menjadi satu titik dan berubah menjadi kepalan tangan. Dalam sekejap mata, itu langsung menuju ke Mu Yun. Feng menari dan memotong dengan pedang. Sebuah pedang terpotong, postur Phoenix yang agung, dan langsung merobek tinjunya. Ada ledakan dan retakan. Tenda tinju ditelan. Pada saat ini, pedang Shen Fengqi langsung diledakkan oleh tenda tinju, dan tenda tinju juga menghilang. Saat ini, mereka berdiri pada jarak 100 meter. Umo memandang Mu Yun dan tersenyum, sepertinya memang ada dua kuas. Bisakah kamu diam? Mu Yun berkata dengan lemah. Umo tersenyum. Orang yang sangat sombong, kekuatannya benar-benar tidak buruk, tetapi dia sedang sekarat. Umo jatuh dan langsung berlari keluar. Saat ini, Mu Yun tidak berbicara omong kosong. Dia langsung memotong dua sosok, langsung di platform batu. Di sisi lain, Wen Qingyuan dan Su Fanglin telah berhenti. Dan Gong Junchang, yang berdiri di satu sisi, bahkan lebih takut saat ini. Bagaimana dengan dia? Dia datang sendirian. Mu Yun dan Umo, sulit untuk mengatakan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tapi apakah orang yang selamat akan melepaskannya? Pada saat ini, Gong Junchang bahkan menyesal telah menemukan jalan rahasia di Istana Suanyuan dan datang ke sini. Tapi sekarang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di platform batu ini, kita bersama. Jika dia berhenti sekarang, dia mungkin akan dipotong-potong oleh bilah angin, kan? Tidak, 10%, 100% akan dipotong-potong. Saat ini, Gong Junchang ditindas. Awalnya, saya pikir semua orang adalah 50-50, tetapi sekarang, tidak demikian sama sekali. Ye Yan, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, dibunuh oleh Mu Yun. Mu Yun dan Umo terlihat mirip lagi. Jika Anda berada di tangan keduanya, Anda berada di tangan orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Hanya bisa berdiri di sini dan menonton. Saat ini, Umo menatap Mu Yun dan tersenyum. Mu Yun memegang pedang Yuan yang memurnikan hati, dan momentum sombongnya menyebar saat ini. Pria ini sudah lama tidak menyenangkan di matanya. Sekarang, apa yang Anda letakkan di depan diri Anda? Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah dan pedang panjang itu terpotong dalam sekejap. Phoenix menari dan memotong dengan pedang. Dengan napas pedang, itu berubah menjadi burung Phoenix terbang. Dalam sekejap, ia melebarkan sayapnya dan membunuh Umo. Wajah Umo tetap tidak berubah dan dia meninju. Ledakan, suara ledakan menyapu platform batu. Gong Junchang, saat ini, segera menghindarinya. Di sisi lain, Wen Qingyuan dan Su Fanglin saling menghindari saat ini. Dunia suci. 5 orang adalah yang suci di dunia. Namun, saat ini, Mu Yun dan Umo merasa sangat berbeda. Nafas yang kuat menyebar, dan mata Mu Yun terasa dingin. Umo memberinya perasaan yang kuat. Seni bela diri memiliki ranah yang sama, tetapi kekuatannya berbeda. Umo ini memang levelnya lebih tinggi dari Ye Yan. Saat ini, mata Mu Yun dingin. Umo juga menatap Mu Yun dengan heran. Ini benar-benar tidak mudah. Ada begitu banyak omong kosong. Mu Yun tidak repot-repot berbicara banyak. Dia langsung meninju. Ki pembunuhan dan pemotongan sedang mekar penuh saat ini. Dalam sekejap, pedang kedua keluar. Longxiang dipotong dengan satu pedang. Ini seperti naga ilahi lahir dan melonjak selama 9 hari. Pedang Ki menyebar dengan raungan. Napas sombong, satu gelombang lebih baik dari yang lain, ditumpangkan. Umo tersenyum penuh arti saat ini, dan sebuah armor muncul di permukaan tubuhnya. Di kedua tangan, saat ini, ada kekuatan kohesif. Momentum yang mendominasi meningkat. Tinju pembunuh jiwa. Satu pukulan. Krekle menyebar pada saat ini. Boom! Kekuatan kepala naga, dua kekuatan, terjerat dan bertarung dalam sekejap. Mu Yun tidak berbicara omong kosong saat ini. Momentum yang kuat mengembun pada saat ini. Satu demi satu kekuatan menyapu dunia.
Siapapun dapat merasakan bahwa di antara langit dan bumi di sekitarnya, tampaknya kekuatan akan meledak. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Saat ini, tercium bau deforestasi yang kuat. Pedang Gembala Awan, tinju Wumo, terlepas dari ketinggian. Perasaan merobek langit-langit dan bumi tetap ada di antara hati Su Fanglin, Wen Qingyuan dan Gong Junchang. Hingga saat ini, 3 orang mengetahuinya. Seberapa kuat Wumo, seberapa kuat Muyun, sekalipun mereka semua suci, celahnya sangat besar. Pedang pelangi dipotong, 8 tinju dewa, 2 raungan rendah terdengar. Sosok Wumo dan Muyun bertemu satu sama lain saat ini. Dong dong dong, suara tumpul terdengar pada saat ini. Suara tahu merobek langit dan bumi tersebar saat ini. Pada saat ini, mata Muyun sedikit dingin. Wumo mengesampingkan pikirannya untuk memandang rendah Muyun. Aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Singkatnya, itu mewakili pengakuan Wumo terhadap Muyun. Tapi Muyun, apakah kamu membutuhkan persetujuan Wumo-nya? Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Muyun menggelengkan kepalanya. Satu langkah keluar, tinju itu meraung. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Wumo mengayunkan tinjunya untuk melawan. Tapi saat berikutnya, Muyun tiba-tiba terbunuh dengan pedang. Tarian Feng dipotong dengan pedang. Tapi kali ini, berbeda. Pedang Muyun bersinar terang. Pada saat ini, tubuhnya tampaknya digabungkan dengan pedang Yuan yang memurnikan hati. Tubuh pedang, Su Fanglin berseru saat ini. Tubuh pedang, pengejaran terakhir para pendekar pedang. Manusia dan pedang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsep artistik tubuh pedang dibagi menjadi 9 penempaan. Satu penempaan adalah peningkatan berat pedang pendekar pedang. 9 penempaan adalah 9 pertumbuhan. Namun, Jiuxiong ini bukan hanya pertumbuhan kekuatan pedang, tetapi juga pertumbuhan integrasi seni bela diri dan pedang. Kesatuan sejati antara manusia dan pedang adalah ledakan pamungkas. Skill pedang dengan level yang sama. Saat digunakan oleh pendekar pedang, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Pedang Muyun sepertinya ditempa 2 kali. Pada saat ini, mata Wumo juga berubah. Penempaan tubuh pedang kedua, ini adalah kisah di dalam Muyun. Tubuh pedang tempa kedua meletus saat ini. Tarian Feng memotong dengan satu pedang, dan kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Pedang Qi membelah. Tinju ganda Wumo meledak saat ini. Ledakan itu terdengar satu ke yang lain, wajah Wumo memutih, seteguk darah keluar, dan seluruh orang merasa malu dan mundur saat ini. Pada saat ini, Su Fanglin, Gong Junchang dan Wen Qingyuan tertegun. Wumo, aku terluka. Muyun, yang belum melemparkan pedangnya, membunuh Ye Yan. Sekarang, gunakan badan pedang untuk melukai tinta. Muyun ini sangat kuat. Su Fanglin sedikit terpana saat ini. Kapan orang aneh seperti itu muncul di rumah sakit Yuding? Hanya kekuatan ini, bahkan jika Anda memasuki halaman Tiandao atau halaman terowongan, itu akan bersinar. Muyun merasa berbahaya. Saat ini, Su Fanglin juga sedikit takut. Ye Yan, si bodoh ini, bunuh dia. Apa berikutnya? Muyun memandang Wumo dan berkata dengan nada mencemooh, bagaimana kau bisa melawan pedangku? Kau menyatakan diri sebagai orang yang luar biasa. Pertanyaan ini membuat wajah Wumo memucat. Muyun terlalu menakutkan. Wumo menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Bagus. Wumo mencibir, Muyun, ada orang sepertimu di pengadilan Tripod Giok, yang tidak diketahui. Sepertinya pengadilan Tripod Giok tidak buruk karena itu adalah kekuatan kelas 2. Tapi kamu pikir kamu lebih baik dariku karena memanfaatkan keuntungan kecil, tapi kamu lebih baik dariku. Wumo melambaikan tangannya saat ini. Nafas yang kuat mekar saat ini. Momentum sombong membuat orang merasa dingin di hati mereka. Perlahan, senjata ajaib muncul di tangan Wumo. Prajurit sihir itu terlihat seperti sabit. Namun, gagang pisau bahkan lebih panjang 10 kaki. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu sangat kuat. Wumo, memegang sabit, berkata dengan acuh tak acuh, senjata dunia ketiga, sabit maut. Di seluruh sekte Jinglei, hanya Su Yaorong dan Zhuo Hongyun yang dapat mengizinkanku menggunakan senjata sihir semacam itu. Kupikir aku tidak perlu menggunakan senjata ini untuk melawan murid-muridnya kali ini. Muyun, aku akui kamu kuat, tapi hanya itu. Sabit maut, di tangan Muyun, pedang Yuan yang memurnikan hati bersinar.
Long Xiang dipotong dengan pedang. Saat pedang terbunuh, Mu Yun bergerak dengan pedang. Pada saat ini, tubuh pedang menjadi lebih cerah. Boom! Saat ini, Wu Mo langsung memotong sabit.